Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya kita bersama-sama bersukacita karena setiap kita dikuatkan oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan sampai hari ini. Karena kalau hari ini ada, bukan karena kuat dan gagah kita. Sampai hari ini kita ada karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Nah, saya ajak kita bersama-sama, kita yang memegang Alkitab, mempersiapkannya, ataukah yang di elektronik kita, ya, handphone kita. Saya bacakan dulu kita Kisah Rasul pasal 27. Kisah Rasul pasal 27 ayat 22 sampai dengan 25. Ya. Saya bacakan ayat 22 terlebih dahulu. Saudara ikutin dengan saya. Kisah Rasul pasal 27 ayat 22. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Saudara, kita lihat ayat 22 ini, sebuah kesaksian di tengah kesukaran, saudara. Situasinya adalah Paulus bersama-sama dengan orang-orang yang menuju kepada Roma, berlayar ke Roma dalam kapal yang ada, mengalami terpaan badai, mengalami goncangan yang besar di dalam perjalanan mereka, di mana cuaca yang begitu buruk. Nah, kalau bicara tentang cuaca yang buruk, ya, kita ingat lamaran BMKG. Kalau dengar cuaca buruk, cukup ngeri ya, naik pesawat, ya, ombak laut yang tinggi. Saudara, pada kondisi ombak laut yang begitu tinggi, badai yang menghantam perjalanan berlayar ke Roma, Paulus, saudara, di ayat ini berkata, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini. Nah, saudara, kesukaran ini adalah kesukaran di mana mereka berada antara hidup dan mati. Mereka berada dalam kondisi yang sedang mempertaruhkan nyawa mereka. Nah, pertanyaan begini, saudara, orang yang sama di dalam kesukaran tersebut adalah Paulus. Di dalam kesukaran bersama-sama dengan orang-orang yang satu kapal dengan dia, Paulus bukan orang yang dikecualikan tidak mengalami kesukaran. Dengar saudara, sebagai pelayan Tuhan, sebagai abdi Allah, sebagai hamba Allah, Paulus mengalami kesukaran yang sama dengan orang-orang yang sekapalnya. Kalau saudara dengarkan kesaksian yang ada, bahwa ketika kita bersama-sama, saudara, berdoa, doa fajar bersama. So, bukan kita yang sukar, saudara. Ternyata kita dikuatkan juga, ada orang yang mengalami kesukaran. Kalau kita mengeluh tentang doa fajar bangun pagi, ada yang juga kesukaran. Bahkan ada yang belum tidur, saudara, sudah ikut doa fajar, saudara. Sukar nggak, saudara? Sukar, saudara. Nggak gampang, betul? Iya. Nah, saudara, luar biasanya saya melihat bahwa kalau kita mau belajar tentang bersaksi, bukan tunggu keadaan kita di luar kesukaran. Soalnya ketika ada kesukaran, kita tetap cari dengar firman Tuhan, kita tetap doa fajar. Di situ justru sebuah kesaksian buat orang lain, orang dikuatkan. Amin, saudara. Iya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Paulus ada dalam kesukaran itu. Tapi lihat apa respon Paulus. Lihat apa yang menjadi kesaksian hidupnya. Dia berkata, aku menasehatkan kamu, saudara, orang di dalam kesukaran, antara hidup dan mati, juga dalam perjalanan yang sama berlayar ke Roma, tetapi di tengah kesulitan, kesukaran, bukan mengasihani diri,
bukan meminta excuse, bukan minta perlakuan yang berbeda, tetapi bangkit menguatkan orang lain di tengah kesukaran. Itulah pelayanan. Amin, saudara. Ya, saudara, pelayanan bukan minta untuk diberikan sebuah perlakuan eksekutif, saudara, atau eksklusif, menjadi orang yang mau eksklusif atau VVIP. Enggak, saudara, enggak. Paulus bisa menasihatkan orang, saudara tahu dia pernah di penjara. Dari penjara dia berkata, hendaklah engkau bersuka cita. Lu gimana bersuka cita? Orang yang ngomong ini sedang di penjara. Itulah pelayan Tuhan yang sejati. Amin. Ya. Saudara, maka hari ini ketika kita melihat Kisah Rasul pasal 27 ayat 22, saudara bisa mengingat, saudara bisa mengalami kesaksian orang yang di mana hidup kita dengar kesaksian itu. Kita dengar kok orang yang gak bisa tidur, insomnia, tidur setengah jam, cari Tuhan. Dan hari ini saya mau berkata, itulah nasihat yang kita boleh terima, bahwa tetap bertabah hati. Oh saudara, kalimat bertabah hati ini menyentuh saya sekali. Saudara, orang dirinya sendiri, Paulus, di antara hidup dan mati, dia berkata kepada orang, yuk engkau harus bertabah hati. Saudara, ini yang pernah Paulus nasihatkan juga dalam tulisannya. Saudara, kalau lihat terus di ayat yang ke-25 dan 36, Paulus terus berkata, bertabah hati, saudara. Di pasal 27 itu bukan berhenti di ayat 22, saudara. Kalau saudara lihat di ayat yang ke-25, Paulus berkata, sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Soal mengapakah Paulus bisa berkata bertabah hatilah di ayat 22? Ternyata Paulus bukakan sebuah rahasianya. Di ayat yang ke-25, Paulus yakin rencana Allah, rancangan Tuhan pasti terjadi sama seperti yang dia sudah dapat dari Tuhan. Jadi detik itu hidupnya antara hidup dan mati. Dia percaya bahwa apa yang akan terjadi, saudara, persis terjadi seperti yang dia tahu rancangan Tuhan atas hidupnya. Nah saudara, orang yang bisa tabah hati, dia punya iman percaya pada rancangan Tuhan. Amin, saudara. Ya. Yang pertama, saudara harus belajar. Yang pertama, bahwa pelayanan, kesaksian tidak membutuhkan sebuah keadaan yang lancar. Dalam kesukaran pun kita bisa bersaksi. Itu kita dapat di ayat 22. Amin, saudara. Paulus tengah kesukaran bersaksi. Kedua, Paulus berkata bertabah hatilah. Saudara, bagaimana orang bisa bertabah hati? Saudara, yaitu orang yang percaya dan yang yakin penuh akan rencana Allah pasti terjadi atas hidupnya. Haleluya. Saudara, setiap saudara punya rancangan Allah atas hidup saudara. Hidup kita adalah bangunan yang sedang dibangun oleh Allah dan belum selesai dibangun oleh Allah. Dan kita menyerahkan hidup kita sebagai bejana yang dibentuk oleh Tuhan, yang belum selesai dibentuk itu. Kita boleh berkata seperti Paulus, ketika di tengah hantaman ekonomi, di tengah kesukaran pergumulan kesehatan, di tengah masalah-masalah yang kita jalani dalam pekerjaan, bisnis, dalam kehidupan pelayanan, ketika dihantam pergumulan kesukaran, kita boleh berkata bahwa saya percaya rancangan Allah pasti terjadi seperti yang saya tahu Tuhan yang punya rancangan itu sedang membentuk hidup saya. Amin, saudara. Ya. So Paulus melihat ombak yang menghantam di tengah kapal yang goyang. Mungkin saudara kau berimajinasi, dia berpegang pada tempat yang dia bisa pegang, air yang sedang masuk ke kapal, prajurit yang kocar-kacir, orang yang berteriak ketakutan, wajah yang pucat, prajurit yang sedang memegang pedang satu di tangan kanan untuk siap membunuh orang-orang yang melarikan diri karena mereka harus bertanggung jawab. Tetapi di tengah situasi yang berat, mereka ada yang mau melompat ke laut. Mereka sudah membuang semua barang-barang ke laut, tetapi kapal tetap dalam kondisi yang hampir tenggelam.
Paulus berteriak, saudaraku, jangan takut, tabahkan hatimu. Saudara bayangkan saudara, situasi yang harusnya membuat orang panik, membuat orang kacau, situasi yang begitu luar biasa menegangkan. Paulus berkata, tabahkan hatimu. Karena rencana Allah pasti terjadi. Saudara, itu orang gak percaya loh yang dengar saudara. Orang yang bawa dia kepada pengadilan untuk menghadap sebuah hukuman. Yuk saudara, apa yang saudara dapat? Coba bayangkan. Paulus bersaksi bukan dalam keadaan lancar, baik. Dia dalam keadaan sendiri sebagai tahanan. Dan situasi di sekitarnya dalam keadaan porak-poranda. Pertaruhan hidup dan mati. Dia sanggup bersaksi. Bahkan kedua, dia berkata, tabahkan hatimu. Dan dia berkata, Allahku punya rencana. Rencana Allahku pasti terjadi. Dan saat yang kita alami ini termasuk rencana Allah. Kejadian ini termasuk rencana Allah. Haleluya. Bangkit saudara. Keluarga kita sedang menunggu kalimat dari mulut kita untuk bersaksi. Tabahkan hati kita. Yang menimpa keluarga kita sedang dalam rencana Allah. Saudara mungkin saat itu mengalami goncang-gancing dalam bisnis, ekonomi, dalam rumah tangga. Saudara, orang-orang yang selama ini kita ajak ke gereja, sahabat kita di kantor kita, orang-orang yang belum percaya, sedang menanti kita berdiri tegak dan berkata, tabahkan hati kita. Allah rencananya sedang terjadi di tengah situasi ini. Berani gak saudara? Saudara jangan malu saudara. Ketika ada goncang, aduh gimana bersaksi. Situasi begini berat. Kantor penghasilan lagi turun. Bisnis lagi turun. Saudara tahu? Saya percaya. Kalau Tuhan mau memakai saudara bersaksi. Dalam keadaan apapun. Tuhan tetap sanggup dan berkuasa meneguhkan kesaksiannya. Amin saudara. Ya. Saudara, ayat yang selanjutnya. Paulus berkata tabahkan. Yaitu di ayat 36. Di pasal yang sama. Pasal 27. Maka kuatlah hati semua orang. Dan mereka pun makan juga. Saudara tahu hasil dari kesaksian Paulus. Mereka akhirnya bisa melalui sebuah goncangan yang berat. Dan mereka akhirnya punya kekuatan. Kuatlah hati semua orang itu. Baru mereka bisa makan. Saudara, bagaimana mereka dikuatkan hatinya? Bukan dengan motivasi-motivasi, cerita positif. Enggak. Mereka dikuatkan karena ada satu pribadi yang berani berdiri bersaksi di tengah kesukaran. Dan satu pribadi yang berani percaya akan rencana Tuhan. Orang bisa percaya rencana dan datang kepada Tuhan ketika hidup kita. Orang lain lihat kita pun percaya rancangan Allah atas hidup kita. Jangan panik. Kalau saudara panik, orang juga akan panik. Kalau kita panik, kita orang gak punya iman. Saudara, kita harus teguh, kita harus kuat di tengah segala kesukaran yang ada. Hari-hari ini bagaimana dunia punya kesaksian, dunia punya teladan. Ketika mereka melihat kita teguh di tengah segala badai yang sedang terjadi. Indonesia sedang digoncang. Banjir, bencana, semua sedang digoncang. Tapi siapakah yang tidak tergoncang? Hanya satu. Kerajaan yang tidak tergoncang adalah dari surga. Yang tidak tergoncang adalah firman Tuhan. Langit dan bumi boleh berlalu, firman Tuhan tinggal tetap. Dan siapakah yang tidak tergoncang? Yaitu orang yang berpihak pada kerajaan surga dan yang berpegang dan tertanam hidupnya atas dasar firman Tuhan. Itulah hidup yang tidak tergoncangkan. Karena itu, kalau dari dulu hidup orang yang tidak dibangun atas dasar firman Tuhan, maka ketika banjir datang, rumah yang dibangun di atas pasir itu akan digoncangkan, akan tergoncang. Tapi yang dibangun atas batu karang akan tetap teguh. Maka lihat, Paulus ketika ada goncangan begitu besar tetap teguh. Kenapa? Karena ia hidupnya berakar pada firman Tuhan. Saudara tahu apa yang Paulus katakan di ayat, saya lompat saudara. Kalau saudara lihat di ayat yang ke-24. Jangan takut. Dia bersaksi. Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Setelah Paulus mulai menampilkan pimpinan Tuhan atas hidupnya, dia mendapatkan pernyataan Tuhan bahwa apa? Semua orang dalam kapal tidak akan binasa. So tahu Paulus berkata apa? Nggak usah takut.
Karena saya percaya apa yang Tuhan nyatakan. Bahwa firman Tuhan berkata, karena ada saya di kapal ini tidak akan, orang ini yang di kapal tidak akan binasa. Saudara, yuk, saya ingin tutup dengan kita mengingat firman Tuhan di seri khotbah yang sebelumnya. Saudara ingat, seluruh kapal orangnya hampir binasa oleh karena satu orang. Siapa dia? Yunus. Saudara bandingkan dengan Paulus. Seluruh kapal harusnya orangnya binasa, tapi diselamatkan karena dirinya. Siapa? Paulus. Saudara mau jadi Yunus atau mau jadi Paulus? Saudara, mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, biar seluruh bahtera rumah tanggaku selamat oleh karena aku ada di dalamnya. Saudara, jangan sampai karena ada kita di dalam bahtera itu, semua orang jadi mengalami bencana seperti Yunus. Saya percaya setiap sahabat yang mendengarkan firman Tuhan, yang ikut doa fajar pagi ini, oleh karena hidup kita, seluruh orang yang bersama dengan kita diselamatkan. Bagaimana saudara? Sekali lagi, berakar di dalam firman Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan. Saudara lihat, bagaimana Paulus bisa berkata begitu. Karena Paulus begitu intim dengan Tuhan, dia mendapat sebuah pernyataan Tuhan. Dia peka. Saudara, dan malaikat Tuhan menyatakan, ingat Paulus, jangan takut. Orang yang bersama dengan engkau, kalimatnya karena engkau ada di kapal ini, semua orang di kapal ini akan selamat. Jadi saudara, hidup kita juga sama. Sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Karena kematian Yesus di kayu salib. Saya percaya, semua orang yang bersama dengan kita akan mengalami kuasa Injil juga. Dan setiap orang yang mengalami kuasa Injil itu, yang melalui kesaksian hidup kita di tengah kesukaran, di tengah segala tantangan, kita kuatkan semua orang. Maka setiap orang yang mendengarkan kesaksian Injil kita juga akan diselamatkan. Amin saudara. Setiap orang yang mendengarkan kesaksian Injil melalui hidup kita, mereka akan diselamatkan. Pertanyaannya, berani gak kita bersaksi di tengah kesukaran? Berani gak kita berkata, tetap tabah dan kuat di tengah segala kesukaran? Saudara, saya percaya, ketika kita berani melakukan itu, Tuhan akan memakai hidup kita, menyelamatkan setiap orang yang di sekitar kita. Amin. Tuhan berkati.